Bang Martin! Bang! Aduh, siapa sih? Berisik, Bang. Ayo, ngapain kamu sih? Aku hamil, Bang. Apa? Kamu hamil? Kamu sama pergi dari sini. Pergi dari sini, pergi! Bang. Indahnya jatuh cinta berubah seketika saat sang pacar berbadan dua. Sengitnya konflik keluarga menuntut sejoli menikah segera. Ironisnya, sang pria seorang tentara muda. Hanya dua pilihan buatnya, antara menikahi atau dijebloskan ke dalam penjara. Dan ia ambil pilihan pertama, menikahi meski terpaksa. Bukannya cerah, ia masih bermain wanita. Tidak hanya satu wanita simpanan tetapi dua. Yang kemudian kompak membantu rencana busuknya, yakni menghabisi istrinya. Halo Maria. Abang mau nyelesain. Abang udah beruntung. Ayo Bang. Yang penting Abang udah yakin. Tapi jumpa dululah kita. Iya, besok ya jam 1 ya. Jam 1 siang. Di kamar kos biasa. Baik, Bang. Oi, Pak Denius, jangan lupa ya, berikan alat ini kepada mereka. Oke. Dan jangan lupa juga, berikan motor awak pada mereka. Siapa? Iya, Bang. Iya, Bang. Inilah Rajapati. Jatuh cinta berjuta rasanya, dibelai dipeluk amboi rasanya. Jatuh cinta berjuta rasanya. Na na na. Ia adalah Ayu Restari, mojang cantik asli dari kota Cimahi. Pada pertengahan tahun 2012, Ayu terpikat hati pada sesosok prajurit TNI yang berdinas di Pusdik Armet Cimahi. Sang pujaan hati adalah Marten Priyadinata Chandra, 22 tahun usianya yang berpangkat prajurit 2. Sulut gelora api asmara, saban hari sejoli selalu habiskan waktu bersama. Halo, Bang. Oh, udah di depan ya? Yaudah, tunggu sebentar ya. Aku keluar sekarang. Dah. Pemuda asal Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, merupakan tamtama lulusan secata B Rindam Kota Padang Panjang, Sumatera Barat. Ia menetap di kota Cimahi sejak tahun 2009, biasa hidup seorang diri. Lalu 3 tahun kemudian jatuh hati pada sosok bojang Laksmi bernama Ayu Restari. Ayu mau pergi sebentar. Tuh ya, Ayu udah ditungguin. Kamu itu anak perempuan. Jangan soal keluyuran, pamali. Dengar tuh kata Umi, kamu itu kan masih muda. Masih banyak laki-laki, masih banyak waktu. Sekarang teh tugas kamu yang penting adalah belajar. Aduh, ngomong gitu-gitu terus bosen tahu. Lagian kan Ayu tuh udah gede, Abah, Umi. Itu siapa? Kok Umi baru lihat ya? Siapa namanya? Itu tuh Bang Martin. Dia itu tentara tahu. Apa? Tentara. Dah, Ayu pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Orang tua Ayu hanya bisa terperangah belaka melihat kenakalan anak gadis mereka. Kira-kira 16 tahun usianya. Sejak Ayu mulai mengenal lawan jenis, orang tua Ayu lebih cenderung sinis
terlebih lagi soal perbedaan etnis. Ntar malam nginep di kosan abang lagi ya. Sama abang aja deh. Ayu dan Martin rajin keluyuran, asik masuk pacaran mulai dari siang sampai malam. Bermula dari sekedar jalan-jalan sampai akhirnya mereka melanggar norma kepantasan. Mereka berhubungan badan. Kok mas capek banget kan? Aku pijitin ya. Manisnya cinta seperti madu di lidah. Sejoli itu mencecapnya dengan sepenuh gairah. Kamu nggak mau duduk? Apaan sih? Kamu capek pasti. Kamu duduk ya. Pasrah dalam pelukan Martin yang berahi, Ayu pun hanyut menikmati. Sejoli terbuai suasana aduhai. Perilaku mereka bebas dan liar sampai buah perbuatan mereka bertunas dan muncul seperti fajar. Ayu mulai memperlihatkan gejala-gejala berbadan dua. Ia mulai sering merasa mual juga sakit kepala. Walau coba ditutupi sampai akhirnya tak dapat tertahan lagi. Kedua orang tua Ayu pun mengetahui sesuatu yang buruk telah terjadi. Menduga bahwa putri mereka sudah dihamili. Lantas saja sosok Martin si prajurit TNI mereka tuding sebagai biang keladi. Nyanyi dong. Jangan asik. Sementara keluarga Ayu Restari kalang kabut resah, Martin masih lepas tertawa bahagia di tempat terpisah. Perihal kondisi Ayu Restari sang belahan jiwa, tak sedikit pun hinggap di benaknya. Momen itu bisa nggak? Aduh, siapa sih di luar? Tutup pintu. Siapa sih? Aduh, siapa sih di luar? Kurang ajar banget sih. Woi! Lu tunggu sini lo, jangan marah-marah lo. Tadi sono cek dulu cepet. Bang Martin! Bang! Aduh, siapa sih? Ayo, ngapain kamu kesini? Bang Martin, maafin aku, Bang. Aku hamil, Bang. Apa? Kamu hamil? Nggak mungkin, Ayu, nggak mungkin. Sumpah demi Allah, Bang. Aku hamil. Dan ini tuh anak kamu. Aku nggak ada main sama laki-laki lain selain kamu, Bang. Nggak mungkin, Ayu. Ini bukan anak saya. Mendingan kamu sama pergi dari sini. Enggak, Bang. Ini beneran anak kamu, Bang. Ini beneran anak kamu. Nggak mungkin, nggak. Ini bukan anak saya. Pergi dari sini. Pergi! Bang, ini anak kamu, Bang Martin. Bang Martin, buka pintunya, Bang.
Bang Martin. Bang, Abang udah janji buat nikahin aku. Pokoknya Abang harus nikahin aku sekarang juga. Astagfirullahaladzim, ya Allah, kenapa jadi begini, Neng? Sabar ya. Abang gimana sih ini aja si Abang ya? Iya, Bu. Martin! Martin! Buka, Martin! Buka, Martin! Abah mau masalah ini selesaikan dengan baik-baik. Ayo, cepat buka pintunya. Baik. Baik, Martin. Dengar ya. Abah mau pakai cara yang lain. Besok pagi, Abah mau ke Pusdik. Dengar. Dengar, Martin. Abah mau datengin komandan kamu supaya kamu ditindak. Dasar pengecut. Pada akhirnya, Martin bersedia menikahi Ayu pacarnya setelah orang tua Ayu menyambangi Pusdik Armet menghadap komandannya. Sebab pilihannya cuma dua, menikah atau mendekam di penjara. Terang segalanya bahwa Martin menikahi Ayu sebab terpaksa. Bang, kita tuh selalu kekurangan uang. Untung aja ada orang tuaku yang bantu perekonomian kita. Dan kamu nggak pernah jujur masalah uang ke aku. Kamu yang selalu bahas Uang aja. Ya iyalah aku bahas uang. Anak kamu mau makan apa kalau nggak pakai uang, ha? aku selalu kasih buat kamu. Cukup, berhenti. Kamu lihat, anaknya jadi nangis gara-gara kamu, tau gak? Lolos dari ancaman penjara, Martin malah merasa terjebak dalam neraka. Oleh karena menikah secara terpaksa, kehidupan rumah tangga bagi Martin jelas bukanlah surga di dunia. Saban hari ia cekcok selisih kata, belum lagi campur tangan mertua, termasuk soal urusan nafkah yang menambah derita. Alhasil, sang anak semata wayang selalu menjadi prioritas kedua setelah konflik antar ego mereka. Kamu berangkat sayang ya. Kamu jangan nakal. Ya. Aku berangkat. Maafin aku ya. Martin mulai bisa bernafas lega ketika sang tentara dipindah tugas ke Sibolga, Sumatera Utara. Sejak tahun 2017, ia meninggalkan istri dan anaknya di Cimahi. Akan halnya Ayu Restari, ia jelas belum ikhlas melepas Martin pergi. Pak, Martin. Saya pamit dulu, Pak. Saya ada tugas. Baik-baik kamu di sana. Iya, Pak. Siap, Pak. Ibu, Hati-hati ya. saya pamit dulu ya, Bu ya. Iya, iya. Semuanya ya. Iya. Selangkah lagi, Martin akan meninggalkan Cimahi setelah Martin pamit pada orang tua Ayu Restari. Pak, Ibu saya berangkat dulu ya. Iya. Iya, hati-hati. Baik-baik kamu di sana. Iya, Pak. Selama tahun pertama, Martin berdinas di wilayah Kodam 1 Bukit Barisan di Sibolga. Awal tahun 2018 pada masa tahun kedua, Martin ditempatkan di Korem 023 Kawal Samudra. Saat itu, Martin genap berusia 30. Sejak hidup terpisah di tanah rantau, kehidupan Martin pun tidak terpantau. Ayu Restari, sang istri, seringkali risau, juga memikul rindu yang membuat hatinya galau. Selama 2 tahun pertama di Sumatera, Martin enggan pulang ke Jawa untuk menengok istri dan anaknya. Meski tetap mengirimkan nafkah untuk anak istrinya, namun Martin mulai terbiasa hidup tanpa mereka. Sebab sudah ada pihak ketiga, sesosok wanita pencuri hatinya,
ialah Samaria Magdalena Borusima Tupang namanya, yang akrab disapa Maria. Awalnya, keduanya berkenalan lewat media sosial pada medio tahun 2018, lalu jatuh cinta. Namun masa pacaran keduanya tidaklah berlangsung lama. Kemudian mereka memutus benang cinta setelah Marten mulai main mata dengan sahabat Maria yang bernama Winda Novianti Borusimanjuntak alias Winda. Maria tak bisa berbuat apa-apa lantaran memang Winda juga tertarik pada Marten, mantan pacarnya. Sehingga Maria hanya bisa memberi restu bila Winda berminat pacaran dengan pria beranak satu itu. Halo Maria. Kenalin nih temen aku. Iya. Winda. Gonta ganti pasangan wanita ialah rupa-rupa cara Marten memuaskan jiwa. Sementara Ayu Restari istrinya mulai menampakkan gelagat curiga terhadap sejumlah nama diduga wanita simpanan Marten suaminya. Akankah Ayu Restari pindah ke Sibolga untuk mengawal suami juga menyelamatkan rumah tangganya? Dua tahun berdinas di kota Sibolga, Marten Chandra mendapat kenaikan pangkat menjadi prajurit kepala atau praka. Walau ia mendapat jatah rumah di kompleks asrama, tetapi Marten lebih sering menginap di kamar indekosnya, kumpul kebo bersama Winda, layaknya pasangan yang sudah resmi menikah saja. Bahkan Marten sering pula meminjam uang Winda untuk menutupi segala keperluan biaya hidupnya. Cantik banget sih saya. Nih, Makasih ya. cek aja dulu. Bang, sampai kapan sih istrimu itu ada di asrama? Kapan dia pulang ke Bandung, ha? Lalu kenapa pula abang tidur di sini? Nggak tahu lah deh. Abang udah suruh dia pulang, tapi dia terkotok buat tinggal di Sibolga. Sudah deh, biarin aja. Yang penting kan abang nginep di sini sama kamu, ya nggak? Alah, gak usah lah kau gombal, Bang. Kau sudah janji kalau kita akan menikah. Mana janjimu, ha? Dengar ya, Bang. Aku ini sudah terlalu banyak bersabar. Tahu kau? Apa sih maksudnya kamu? Sudah 2 kali aku dilabraknya. Aku dibuatnya malu. Masa dia mengamuk-ngamuk datang ke kantor, menuduh aku pencuri laki orang, menuduh aku yang macam-macam. Enak kali itu mulutnya nuduh-nuduh awak. Serius kok, Dek? Serius, Bang. 2 kali. Malu aku dibuatnya. Lalu kau maunya apa? Aku mau. Kau ceraikan saja dia. Apa kau bilang? Cerai? Wah, nggak waras kamu ini. Aduh, itu ada konsekuensinya. Artinya, abang harus melepasi baju dinas abang dan jadi warga sipil lagi. Kenapa? Kau takut? Ingat ya, Bang. Kau sudah janji kalau kita akan menikah. Jangan kau lupa. Ayo kita menikah. Aku lebih baik dari dia. Aku berdua. Konflik antara Ayu dan suaminya Marten Chandra bukanlah rahasia lagi bagi warga asrama. Hampir setiap hari suara pertengkaran mereka terdengar membahana. Marten seringkali pergi tanpa kabar meninggalkan Ayu seorang diri bersama anak sematawayangnya Putri. Namun Ayu lebih memilih tinggal di sini
daripada di Cimahi. Ayu Lestari tak mau hidup jauh dari suami. Halo Maria. Abang mau nyelesain. Kata kamu udah buntu. Ayo bang. Yang penting abang udah yakin. Tapi jumpa dululah kita. Iya, besok ya jam 1 ya. Jam 1 siang. Di kamar kos biasa. Baik bang. Oh iya Maria. Kamu ada uang 10 juta nggak? Buat bayar honor eksekutor. Abang udah dapat orangnya. Tinggal doang. Dari mana aku uang segitu? Macam mana lah abang ini? Yaudah kalau gitu, kita aja deh. Jangan besok ya. Iya bang. Yuk. Halo Winda. Abang mau nyelesain Ayu. Udah aku udah pusing banget nih. Ayo bang. Oke, besok kita ketemu ya siang. Kamu jemput Maria, nanti kita obrolin semua segalanya di sini. Baik bang, baik. Sampai ketemu besok bang. Makasih ya. Setelah mereka sepenuhnya sepakat, Martin pun memimpin komplotan jahat, mengatur siasat, juga membagi tugas secara akurat. Pak Donius, Pak, keluar Pak. Hei, pegangin apa nih main kemarin? Ini Pak, ini yang sudah kita bicarakan kemarin. Ini alatnya. Kalian lihat. Nanti kalian ambil alat ini dari Bapak Antonius, ya. Iya bang. Setelah eksekusi, saya akan antarkan kereta awak ke sini pada motorku itu. Oh ya, Pak Antonius, jangan lupa ya, berikan alat ini kepada mereka. Oke, aman itu. Paham semuanya? Paham kalian? Iya bang. Iya bang. Nanti diambil ya. Iya iya. Dan setelah itu jangan lupa Pak, kasih motor saya kepada mereka ya. Siap. Jamin aman pokoknya. Sudah kalau gitu, kita pergi dulu Pak ya. Oke. Jangan lupa antar malam Pak. Yaudah kalau gitu Bapak siap-siap aja langsung. Oke, siap. Oke. Jangan lupa diambil ya. Oke, siap. Ayo pak. Ayo. Ayo. Yuk. Hati-hati ya. Antar malam Pak ya. Oke, aman. Bahkan ketiganya survei lokasi, mencari lokasi yang tepat untuk melakukan aksi Rajapati. Jadi Winda Maria, di sini kita bakal habisin Ayu di tempat ini ya. Lalu bagaimana caranya bang? Udah, kalian tenang aja. Kita buat seolah-olah Ayu ini dibegal di sini. Oh pantas, makanya nanti kau titipkan motormu. Betul, Winda. Jadi kau Winda, nanti malam kau bonceng Maria, kau ikuti kami dari belakang ya. Baik bang. Paham kalian? Paham bang. Lokasi penyergapan sudah siap. Selanjutnya trio jahat menyiapkan perangkap. Akankah nyawa Ayu Lestari tamat? Dapatkan jawabannya dengan menonton episode berikutnya hari Minggu dini hari di jam yang sama.